Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Mau lihat gak Mas AHY lagi marah-marah? Dia klaim atas nama rakyat. Rakyat menginginkan perubahan. Pembangunan yang mercusuar itu tidak dirasakan oleh rakyat. Hutang yang membengkak segala macam dia sebutkan. Saya mendengarkan aspirasi dari mana-mana, dari KP, dari mana-mana, pokoknya menginginkan perubahan. Benar? Apakah benar yang Anda omongkan itu Mas AHY? Kita cek dulu nih pidatonya, lalu kita sodorkan nanti bukti dan faktanya. Apakah benar masyarakat menginginkan perubahan atau menginginkan keberlanjutan? Jangan bohong lo ya Pak AHY ya. Dengarkan. Di sana sini, di stasiun, di bandara, di pasar, di restoran, di kafe-kafe, di tempat-tempat fitness, kami mendengarkan masyarakat kita yang benar-benar mengharapkan agar perubahan itu segera terjadi. Karena rakyat hari ini menghadapi banyak sekali permasalahan. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Masalah ekonomi dan kesejahteraan. Harga-harga bahan pokok yang naik, mahal, sulit untuk dijangkau. Pupuk langka dan mahal. Sementara itu penghasilan tidak membaik, daya beli turun. Sedangkan kita tahu bahwa kesejahteraan ASN, TNI, Polri juga stagnan, tidak kemana-mana. Lapangan pekerjaan sulit, banyak yang sudah lulus kuliah tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan anggaran negara yang digelontorkan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kecil atau wong cile. Di sisi lain, utang Indonesia terus membengkak, lebih dari 7.800 triliun. Bertambah lebih dari 5.000 triliun sejak 8 tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita. Para tokoh nasional termasuk Pak Yusuf Kalla mengingatkan siapapun presidennya ke depan, siapapun yang akan memerintah ke depan akan terbebani dengan utang yang sangat berat. Jadi Mas Anies Baswedan, ini merupakan tantangan terbesar nanti jika insya Allah Tuhan menakdirkan Mas Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu Bapak Ibu sekalian banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Kita tahu, mengamankan kawan politik dari proses hukum adalah obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen, saya ulangi, menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik, namanya abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua-duanya tidak sepatutnya terjadi di negeri tercinta Indonesia ini. Sementara itu, kualitas demokrasi mengalami kemunduran. We are on the verge of a serious democratic regression. Seperti di jurang, sebentar lagi kita jatuh kepada demokrasi yang makin mundur ke belakang. Yang berani bersuara seolah dianggap sebagai musuh negara. Kita yang kritis, PKS, Nasdem, Demokrat kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya? Jangan sampai ada masyarakat yang merasa terbungkam, takut bersuara di negerinya sendiri. Kita juga tidak ingin kebencian, polarisasi dipelihara, menganga, sengaja dilancarkan hanya untuk kepentingan politik semata. Atas berbagai persoalan tadi Bapak Ibu sekalian, rakyat menyampaikan aspirasinya kepada kami untuk mengusung agenda besar perubahan dan perbaikan di semua sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, di bidang penegakan hukum dan keadilan, serta di bidang demokrasi dan kebebasan sipil. Agenda perubahan dan perbaikan inilah yang juga menyatukan ketiga partai dalam koalisi
sejalan dengan gagasan bakal calon presiden kita, Mas Anies Baswedan, yaitu meluruskan jalan, menghadirkan keadilan. Oke, apa yang akan Anda sampaikan terhadap ucapan AHY? Coba saya pengen nanya yang di sini, terwakili gak dengan ucapan AHY itu? Apakah benar kelaiman dia? Rakyat menginginkan perubahan, bukan keberlanjutan. Sebetulnya ini bisa dijawab dengan sangat simpel, sederhana, nggak perlu muluk-muluk. Faktanya, sekarang semua calon presiden menginginkan untuk di-endorse Presiden Jokowi. Fakta. Prabowo, Ganjar, termasuk Anies. Menginginkan untuk di-endorse Presiden Jokowi. Itu fakta. Lalu pertanyaannya, kalau memang rakyat menginginkan perubahan, kenapa calon-calon presiden merapat terus ke Jokowi dan ingin di-endorse oleh Presiden Jokowi? Karena kita tahu sama-sama di dalam survei 80% rakyat Indonesia itu suka terhadap Jokowi dan gaya kepemimpinan Jokowi. 80% di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang udah 2 periode. Ini susah untuk kemudian dilakukan oleh calon-calon presiden yang lain. Termasuk SBY kemarin, ya. Pas dia mau lengser, nggak mendapatkan apresiasi sebanyak ini dari rakyat Indonesia. Nggak mendapatkan apresiasi sebanyak ini, nggak mendapatkan respon luar biasa, dukungan luar biasa, kecintaan rakyat luar biasa. Enggak. Kenapa sekarang Jokowi, ya, orang lain menginginkan untuk di-endorse oleh Jokowi? Ya karena faktanya itu 80% itu bukan angka yang sedikit, bos. Ya, dan itu fakta, data itu. Kalau ada masyarakat yang menginginkan perubahan, mungkin iya. Tapi saya yakin bukan mayoritas. Ya paling grup AHY, paling ya grup PKS, paling ya grup Nasdem setelah kemarin Johnny G. Plate diseret karena kasus korupsi. Sebelum-sebelumnya masih ragu. Surya Paloh. Sekarang aja baru benar-benar dia yakin. Ya paling itu yang menginginkan perubahan. Coba. Kalau kelompok masyarakatnya paling HTI, kelompok masyarakatnya paling FPI, apalagi coba? Itu paling yang menginginkan perubahan. Dan itu kalau mau dikalkulasi dengan masyarakat yang lainnya, dengan partai politik yang lainnya, jauh panggang dari api, saudara. Artinya klaiman ini yang nggak bisa dianggap valid, ini pasti sengaja dilontarkan supaya masyarakat tertipu, tidak membaca data dan fakta. Kemudian yang kedua, urusan pembangunan yang mercusuar yang tidak dirasakan oleh rakyat secara langsung. Oh, kata siapa? Jalan misal, satu aja produk yang terkenal. Jalan aja kemarin, coba Lampung. Yang dipiralkan oleh TikToker si Bima itu ya. Jokowi langsung ke sana. Menganggarkan uang 8 triliun kalau nggak salah. 8 miliar ya. Saya lupa lagi, nggak tahu 8 miliar atau 8 triliun. Bentar cek dulu, takut salah. Oh, Jokowi anggarkan 800 miliar untuk benahi jalan rusak di Lampung. 800 miliar. 800 miliar.
Dirasakan langsung nggak oleh masyarakat? Tuh dirasakan. Ketika kemarin Jokowi datang ke Lampung itu berbondong-bondong masyarakat itu menyambut hangat kedatangan Jokowi. Itu langsung dirasakan loh. Dan jalan-jalan di Indonesia, saya kira sekarang kita bisa merasakan betapa enaknya. Dan itu langsung bisa bersentuhan dengan masyarakat. Dan gak muluk-muluk saya kira masyarakat tuh. Yang penting jalan bagus gitu aja. Salah satunya. Dan itu dirasakan. Dan itu program unggulan Jokowi. Jadi nggak betul juga ketika AHY mengatakan bahwa tidak dirasakan oleh rakyat. Oh, kata siapa? Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, lalu apakah yang 80% yang puas dengan pemerintahan Jokowi itu hantu semua? Maksudnya itu, masa nggak suka, nggak sejalan dengan rakyat, tetapi disurvei 80%, ini angka yang besar 80%, bos. Rakyat Indonesia itu suka kepada kepemimpinan Jokowi dan pemerintahan Jokowi dan program-program Jokowi. 80%. Itu fakta. Artinya banyak program-program pemerintah yang memang nyasar kepada rakyat sehingga rakyat merasakan manfaatnya, sehingga rakyat menginginkan untuk keberlanjutan gaya kepemimpinan dan visi misi Presiden Jokowi. Masyarakat mayoritas menginginkan keberlanjutan, bukan perubahan. Ya, closing statementnya itu. Faktanya, survei menunjukkan 80% menginginkan keberlanjutan, memilih Jokowi, puas kepada Jokowi daripada perubahan. Berapa biji sih mereka? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.